ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya telah kita terangkan tentang kelengkapan sunnah-sunnah di dalam wudu. Dan tentunya di pertemuan atau dua pertemuan sebelumnya kita juga merinci tentang tata cara wudu yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di malam hari ini kita akan mempelajari sunnah-sunnah yang lain terkait dengan wudu, yaitu di akhir wudu. Tentunya kembali saya ingatkan bahwa di dalam berwudu itu yang merupakan kewajiban untuk dicuci atau dibasuh itu satu kali saja, dan boleh dua kali, dan boleh tiga kali. Adapun khusus untuk kepala itu sunnahnya cuma diusap satu kali saja. Kemudian setelah selesai dari wudu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa. Dan di dalam doa ini terdapat rahmat dan keberkahan yang sangat besar untuk seorang muslim dan muslimah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawadda." Tidak seorang pun di antara kalian yang berwudu, fayablughu, di dalam sebuah riwayat fayusbigu, kemudian setelah itu dia bersungguh-sungguh dalam wudunya. Itu yablugh dari kata balik. Balik itu sangat mendalam, betul-betul bersungguh-sungguh dalam wudunya. Di riwayat yang lain payusbiku, isbak itu artinya menyempurnakan, dia wudu dengan wudu yang sempurna. Ya. Dan ini memang pensifatan dari wudu itu. Wudu itu sebaiknya dilakukan sesempurna mungkin. Seorang melakukannya dengan kesungguhan, perhatian terhadap wudunya. Dan subhanallah, kata sebagian ulama, sholat itu ketentuan-ketentuan dan kefiat-kefiatnya itu saling berhubungan, dan itu berpengaruh di dalam khusyuknya seseorang dan menghadirkan hatinya ketika akan sholat. Jadi misalnya sebelum menghadiri sholat 5 waktu disunnahkan seorang itu sudah bersiap-siap sebelum adzan dikumandangkan. Iya, jadi kesiapannya itu akan membantu dia untuk khusyuk. Sama ketika dia berwudu. Nah, kalau dia berwudu dengan wudu yang benar, wudu yang bagus, dia sempurnakan, ya dia hayati wudunya itu, dia rapikan, maka itu berpengaruh nanti pada sholatnya, akan membuat sholatnya itu lebih mudah untuk khusyuk. Iya. Nah itu kelihatannya pada kita saja di keseharian, misalnya kadang sudah terdengar adzan langsung keluar wudu, ya kebiasaan. Dan subhanallah itu kadang memberi pengaruh di sholat kita. Sholat kita jadi biasa-biasa juga. Tapi kalau kita lakukan dengan hal yang bagus, kita bersiap sebelumnya, kita perhatikan wudu itu, maka itu luar biasa. Apalagi di sini orang yang berwudu dengan benar, dia sungguh-sungguh balik di dalam wudunya,
Iya. Kewajiban dan sunnah-sunnah yang telah kita terangkan dia terapkan dengan baik di dalam wudunya. Setelah itu thumma yaqulu, lalu dia berkata, ini dzikir yang dibaca, doa yang dibaca, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh. Saya bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ini doa yang dibaca, dzikir yang dibaca selepas wudhu. Jadi kalau selepas wudhu baca itu, maka Rasulullah SAW melanjutkan dalam sabdanya, illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha sya'. Kalau dia berucap seperti itu, maka akan dibukakan untuknya 8 pintu sorga, dan dia memilih dari pintu sorga mana yang dia ingin masuk. Dari pintu sorga mana yang ingin dia masuk. Ini hadits yang agung ya, sangat besar sekali dari sudut kandungannya, dan besar sekali kebaikan dan keberkahannya untuk kita kaum muslimin. Ya. Jadi wudu ini sudah memiliki berbagai macam keutamaan. Karena itu diantara ulama ada yang menafsirkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Sahih Muslim juga dari hadits Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ini dari hadits Arba'in Nawawiyah, dicatat sebagai Jawami'ul Kalim, hadits yang mengumpulkan pokok-pokok dan dasar-dasar agama dalam kalimat-kalimat ringkas. Di awal haditsnya itu Rasulullah bersabda, at-tahuru syatrul iman. Bersuci itu 1/2 dari keimanan. Kata sebagian ulama, disebutkan oleh Ibnu Rajab dan selainnya, kata sebagian ulama 1/2 dari keimanan, karena Nabi SAW berkata tentang tauhid, man syahida an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa anna Isa ibn Maryam abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa annal jannata haqqun wa an-naru haqq adakhalahullahu min abwabil jannati tsamaniyati yadkhuluha min ayyiha sya'. Siapa yang bersaksi la ilaha illallah, dan dia bersaksi, kata Nabi, dia bersaksi bahwa aku adalah Rasul Allah, dan dia bersaksikan bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, kalimat yang Allah perintahkan kepada Maryam, dan dia bersaksi sorga benar adanya dan neraka benar adanya, maka Allah akan masukkan dia ke 8 ke sorga dari 8 pintu sorga yang dia kehendaki. Jadi keutamaannya sama dengan wudhu ini. Iya. Ini pembahasan tauhid dikasih masuk dari 8 pintu sorga yang dia kehendaki. Di pembahasan wudhu juga, pembahasan bersuci sama. Makanya ketika Nabi berkata at-tahuru syatrul iman, bersuci itu 1/2 dari keimanan. Ya, ini 1/2 nih, diambil 1/2-nya. Dia dapat bagian juga masuk dari 8 pintu sorga yang dia kehendaki. Dan ini subhanallah keutamaan yang sangat besar yang patut kita perhatikan. Dan dzikirnya ringan, subhanallah, mudah, tapi kalimat-kalimatnya besar sekali. Sebab ini syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abdullahi wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan Rasulnya. Hamba Allah dan Rasulnya. Dan di dalam hadits ini terdapat penjelasan penetapan adanya sorga, yaitu dari keimanan akan hari akhirat. Dan terdapat bahwa sorga itu memiliki 8 pintu. Iya.
8 ini disebutkan di berbagai hadits, tapi apakah dia pembatasan? Wallahu alam. Ini disebut jumlah ya. Dan pintu-pintu yang disebut pintu surga itu beraneka ragam di kalangan para ulama di dalam hadits-hadits yang syah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan di dalam hadits ini juga terdapat pentingnya tauhid, di mana tauhid itu keimanan kepada Allah, kemurnian ibadah kepada Allah. Tiap kali melekat pada sebuah ibadah, maka akan membuat ibadah itu menjadi besar. Ini keutamaan menjadi sangat besar karena setelah wudu dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Iya. Dan terdapat di dalam hadits ini sikap pertengahan. Sikap pertengahan. Dan ini adalah ciri khas di dalam agama. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan. Memang agamanya itu pertengahan. Makanya ketika disebut Nabi Muhammad SAW diberi dua sifat. Abdullah, sifat yang pertama hamba Allah, dan sifat yang kedua wa rasuluhu, rasul Allah. Jadi beliau punya dua sifat, sebagai hamba Allah dan yang kedua sebagai rasul Allah. Sebagai hamba Allah ini bantahan terhadap orang-orang yang ekstrim, berlebihan. Nabi Muhammad itu manusia biasa, sama dengan yang lainnya, tidak memiliki manfaat, tidak memegang manfaat manusia dan tidak pula memegang bahaya. Yang menimpakan bahaya itu hanyalah Allah, yang memberi manfaat hanyalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad itu manusia biasa, tidak bisa menghidupkan, tidak bisa mematikan. Nabi Muhammad itu tidak bisa mengabulkan doa. Yang mengabulkan doa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad itu bukan tempat berdoa, dia juga hamba Allah. Sama dengan para nabi yang lain, juga semuanya fakir kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung, meminta hajatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini masuk di dalam perkara yang ekstrim, berlebihan di dalam agama. Berlebihan dalam agama. Karena itu sifat beliau di sini hamba Allah. Dan kata Rasul Allah ini menunjukkan kedudukan beliau. Betul beliau adalah manusia biasa, tapi beliau adalah Rasul pilihan. Ada konsekuensinya sebagai seorang Rasul. Iya. Karena itu wajib untuk didengarkan pada segala, didengar dan ditaati pada segala perintahnya. Kemudian wajib kita berhenti pada apa yang beliau larang. Kemudian yang ketiga, kita wajib mempercayai segala berita yang beliau beritakan. Kemudian yang keempat, tidak boleh kita beribadah kepada Allah kecuali di atas tuntunan dan syariatnya. Dan yang kelima, kecintaan kita yang terbesar itu adalah kepada Allah dan kepada Rasulnya, melebihi seluruh manusia. Itu hak sebagai seorang Rasul. Iya. Karena itu berlebihan itu nggak baik. Makanya Nabi SAW pernah ada yang berkata kepadanya, "Ya Rasulullah, engkau begini dan begini." Kata Nabi SAW, "Qulu bi ba'di qawlikum wala yastahwiyannakum," dalam sebuah riwayat, "wala yastahwiyannakum syaitan." Ucapkanlah ucapan kalian, tapi jangan kalian itu dibuat tersesat oleh syaitan, dan jangan kalian dibuat menyimpang oleh syaitan. Dan Nabi SAW juga pernah bersabda, "La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam." Kama atratin nasara Isa bin Maryam. Fa innama ana abd. Faqulu Abdullahi wa rasuluh. Kata beliau, jangan kalian berlebihan di dalam menyanjungku, sebagaimana orang-orang Nasara berlebihan di dalam menyanjung Nabi Isa. Saya ini, kata Nabi SAW, hanyalah seorang hamba Allah. Maka katakanlah bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Ini sikap pertengahan. Agama itu selalu pada dasar yang pertengahan. Berlebihan itu adalah hal yang dicela. Ini terkait pada kedudukan Nabi Muhammad. Berlebihan itu dicela. Padahal yang Allah Subhanahu wa taala memang tidak jadikan hal itu untuk nabinya. Apalagi di perkara-perkara yang lain. Sikap ekstrim, berlebihan, itu adalah hal yang dicela di dalam agama.
Itu banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang hal tersebut. Jadi ini doa yang pertama. Zikir yang pertama, mudah untuk diingat. Kalau selesai berwudu, kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Iya. Itu zikir yang pertama. Dan ini yang paling populernya. Datang di dalam sebagian riwayat At-Tirmidzi, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah saya termasuk orang yang bertobat dan jadikanlah saya sebagai orang yang mensucikan diri dari dosa. Cuman tambahan di riwayat At-Tirmidzi ini, itu ada pembahasan di kalangan para ulama. Iya. Dan saya sendiri di sela-sela pembahasannya, saya condong kepada pendapat yang melemahkan riwayat tersebut. Ya. Kemudian doa itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di pembahasan wudhu itu hanya ada di dalam riwayat ini. Dan ada lagi riwayat satu saya akan sebutkan. Cuma ada 2 riwayat dalam hadits yang sahih. Iya. Karena itulah seorang itu dia jangan menambah-nambahi doa. Seperti sebagian orang berwudu, kalau dia cuci tangan ada doa khususnya. Kumur-kumur ada doa khususnya, hirup air ada doa khususnya, cuci muka ada doa khususnya. Ini kadang sebagian orang ingin lebih pandai daripada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sebab itu tidak dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Andai kata itu baik, mereka itu adalah orang yang paling semangat di atas kebaikan. Pasti sudah mendahului kita. Andai kata itu kebaikan, maka Nabi SAW pasti sudah mengajarkan umatnya. Tapi begitu Nabi SAW tidak mengajarkan hal itu, artinya kita terbatas pada apa yang datang dari Nabi. Itu juga sudah di atas sunnah, sudah dapat pahala kita. Iya. Inilah kekeliruan banyak orang ya. Kadang dia pahami seakan-akan sunnah itu cuman apa yang dikerjakan saja. Padahal sunnah itu 2 macam. Ada sunnah fi'liyah dan ada sunnah tarkiyah. Ada sunnah dalam bentuk perbuatan yang Nabi lakukan. Nah, itu kita amalkan. Ini yang banyak kita terangkan di tema kajian kita. Dan ada namanya sunnah tarkiyah. Hal yang tidak dilakukan oleh Nabi, kita tidak lakukan. Nah, itu juga kita di atas sunnah namanya. Sedang beramal dengan sunnah. Iya. Dan itu adalah sebuah kebaikan pula. Nah, ini fikih di dalam memahami sunnah ini, itu dimaklumi di kalangan para ulama. Ya, ada di 4 madhab. Ada di pembahasan buku-buku usul fikih. Ada pembahasan buku-buku usul fikih, kaidah-kaidah pendalilan dari masa dahulu. Ya. Itu diterangkan oleh Imam Syafi'i di kitab Ar-Risalah. Di kitab Ar-Risalah. Nah, ini dari pembahasan-pembahasan yang memang di kalangan orang-orang yang berilmu itu, kenapa dia jeli? Oh, ini ada sunnahnya dari Nabi. Ini tidak dilakukan oleh Nabi. Dan seterusnya. Itu ada perhitungannya dari sudut beramal dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun tentunya ada rinciannya, tidak segala hal yang dikatakan bahwa Nabi tidak melakukannya berarti tidak disunnahkan. Itu ada rinciannya, dimaklumi pembahasannya di kaidah-kaidah seputar sunnah dan bid'ah. Baik, hadits yang kedua atau doa yang kedua diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat selesai wudhu. Dan ini datang di dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri. Ada riwayat yang Abu Sa'id meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada riwayat Abu Sa'id langsung yang berucap mauquf. Ya, kalau dari sudut timbangan ilmu riwayat mauquf itu lebih kuat. Jadi memang dari ucapan Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan, itu lebih kuat. Tapi hukumnya, kalau kita lihat teks riwayatnya nanti, itu penyebutan tentang pahala. Dan hal yang seperti itu biasanya para sahabat itu tidak pernah mengucapkan dari dirinya sendiri. Menjanjikan pahala misalnya, itu kan datangnya dari syariat Allah dan Rasulnya yang menjelaskan. Jadi sahabat kalau berucap begitu, walaupun tidak dia sebut nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sudah dimaklumi bahwa itu mereka ambil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang disebut oleh para ulama ahli hadits dan para ulama di kalangan ahli usul fikih. Mereka katakan sebagai marfu hukman. Hadits yang marfu secara hukum,
Jadi hukumnya sama kalau Nabi SAW yang langsung mengucapkannya. Jadi dalam hadits itu dikatakan, man tawadda'a fa faragha min wudu'ihi, siapa yang berwudu kemudian dia selesai dari wudunya, faqala, lalu dia berkata, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini mirip dengan doa kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Iya. Ya, kalau selesai wudu dia baca doa ini, dikatakan di dalam hadits ini, taba Allahu alaika bi tabi'. Pahala dari ucapan ini itu dikemas di dalam sebuah tabi', cetakan yang kayak kita kalau tabi' itu apa ya? Sudah disegel, ya disegel. Jadi kayak surat itu kalau sudah dimasukkan ke amplop, kemudian disegel, diberi khatam yang kalau dibuka pasti kelihatan segelnya dibuka. Ya begitu. Nah, ini disimpan, disegel gitu. Thumma rufi'at tahtal arsh. Lalu diangkat. Ya, segelan ini yang ada pahala doa ini kemudian disimpan di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Falam tuksar ila yaumil qiyamah. Maka itu tidak akan pecah sampai hari kiamat. Maksudnya akan terus terjaga untuk hamba ini kebaikannya sampai hari kiamat. Terjaga kebaikannya sampai hari kiamat. Ya, dan ini dari hal-hal yang besar ya, dari keutamaan. So, kalau kebaikan itu terjaga hingga hari kiamat, itu secara tidak langsung seorang mukmin itu dijaga amalannya supaya tidak terhapus, dipelihara amalannya supaya dia tidak keluar dari jalan. Dia diberi keteguhan, diberi istiqamah oleh Allah. Ya, sebab kalau dia misalnya naudzubillah keluar dari Islam atau tidak istiqamah, kadang amalannya bisa terhapus, ya hilang. Tapi karena sudah dikatakan disimpan untuknya dicetakan sampai hari kiamat, itu maksudnya itu dari sebab yang menyebabkan dia dikuatkan di atas agama. Dan ini dari keutamaan yang sangat besar. Dari keutamaan yang sangat besar. Jadi saya simpulkan bahwa doa itu ada dua selepas wudu. Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Atau bisa juga abduhu wa rasuluh. Kemudian doa yang kedua adalah membaca subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta, atau asyhadu an la ilaha illa anta. Di sebagian riwayat itu tidak ada asyhadunya, langsung la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi itu dua doa. Inilah sebagian dari keutamaan-keutamaan dalam wudu. Dan wudu itu banyak keutamaannya. Banyak sekali keutamaannya. Ya, kita tidak bisa menyebutkan semuanya. Ya, diantaranya juga di dalam beberapa hadits di Sahih Muslim itu ada dari hadits Utsman bin Affan, ada dari hadits Abu Hurairah. Seorang itu kalau dia berwudu, dia cuci misalnya wajahnya, dia cuci tangannya, maka bersama dengan tetesan-tetesan air itu menetes dari dosa-dosanya, berguguran dari dosa-dosanya. Karena itu ini ibadah yang sangat besar ya, kita hayati. Dan ini kunci kita untuk masuk ke dalam sholat. Untuk masuk ke dalam sholat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada semuanya. Dan dengan ini kita sudah selesai terkait dengan sunnah-sunnah seputar wudu. Dan insya Allah ta'ala kita akan sambung lagi di pertemuan yang akan datang dengan sunnah-sunnah yang lain di keseharian dan malam kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita semua umur yang panjang, taufik dan hidayahnya. Wallahu ta'ala.